Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dalam belajar Microsoft Excel fundamental, di mana kita sudah membahas dua chapter ya, yaitu chapter yang pertama dan chapter yang kedua. Sekarang kita lanjutkan di chapter yang ketiga, yaitu tentang if function, concatenate, and find. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan pada hari ini, yaitu if function, yaitu rumus Excel untuk memunculkan data dengan kriteria atau syarat tertentu. Nah, contohnya di sini, jika kode member diawali huruf P, maka membernya perempuan. Jika huruf L, maka membernya laki-laki. Nah, kemudian concatenate, rumus untuk menggabungkan karakteristik dari beberapa sel. Ya, misalkan sel yang pertama menggabungkan nama, misalkan Muhammad, sel yang kedua Yusuf. Nah, kita ingin menggabungkan, maka menggunakan rumus concatenate biar menjadi Muhammad Yusuf pada sel yang ketiga. Seperti itu. Atau juga dengan rumus simbol dan. Bisa juga pakai ini ya. Kemudian find, yaitu menemukan posisi pada dua kata dengan jumlah yang berbeda dan dipisahkan oleh teks, misalnya spasi, simbol, dan lain-lain. Contoh rumus find Aspian komputer, kemudian ada sahabat laptop. Nah, pada tulisan ini kita ingin mencari posisi huruf pertama pada kata kedua. Nah, karena dia beda karakter, ya. Nah, jadi beda nih. Kata Aspian dengan sahabat ini karakternya beda, ini juga beda, maka otomatis kita harus menggunakan rumus find nanti. Tidak bisa hanya menggunakan rumus meet, harus ada tambahan find-nya nanti. Ya, mungkin nanti secara praktek akan lebih jelas. Kemudian if, ingat nih rumus jika bla 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 maka bla 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 bla. Ingat ya, kalau di rumus if hitung dulu banyaknya syarat atau kriteria, kemudian selalu dikurangi 1 untuk jumlah if pada Excel. Nah, contoh soal if, untuk mengisi kolom paket member maka dipenuhi kriteria jika member baru maka paket A, member gold maka paket B, dan member priority maka paket C. Nah, seperti ini nih. If B1 ini misalkan selnya sama dengan member baru, maka dia paket A. Jika B1 sama dengan member gold, maka dia paket B. Nah, ini kan 3 kriteria atau syaratnya, tapi rumus if-nya 2 aja, dikurangin 1. Satunya apa? Satunya nanti terakhir nih, pengecualian. Jika tidak, maka paket C. Ya, jika bukan dua-dua yang ini, syaratnya bukan yang 2 ini, maka dia paket C. Ya. Nah, kemudian concatenate, rumus menggabungkan sel. Perhatikan sel yang ingin digabungkan dan adakah pemisah kata, misalnya untuk spasi. Contoh soal concatenate. Sini ada tabel ya, nama depan, nama belakang, dan nama lengkap. Lihat dulu untuk sel yang hendak digabungkan pada gambar, gabungkan nama depan dengan nama belakang, ditambahkan spasi. Ini contoh proper ini berarti apa? Huruf besar di pertama ya, huruf besar pertama. Concatenate. Nah, menggabungkan B3 ini selnya di B3 nih. Kemudian kasih spasi, titik koma spasi, kemudian baru C3 agar jadinya ada spasinya. Nah, kita lanjut. Kemudian rumus find harus dipakai. Find akan membantu kalian untuk menentukan kesamaan posisi yang tepat dalam menemukan posisi karakter dalam Excel. Contoh di sini Aspian komputer, untuk memunculkan inisial perusahaan dengan menggabungkan huruf depan di setiap awal kata menjadi AC. Nah, perintah soal untuk menggabungkan kedua sumber sel maka pakai concatenate dan mencari posisi karakter huruf pada kata kedua, ini C ini, maka menggunakan find. Nah, ini harus menggunakan find. Kenapa? Karena nanti untuk kata-kata yang di bawahnya, nanti selain Aspian komputer atau selain apa, ya, itu kalau kita menggunakan rumus meet, maka tidak bisa ditarik ke bawah. Karena karakternya tentu akan berbeda-beda dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin huruf pertama pada kata kedua saja nih, ya. Nah, nanti menggunakan rumus find. Ini contoh di sini. Upper ini huruf besar ya, kita ingin AC-nya hasilnya huruf besar. Kemudian concatenate menggabungkan, left ini berarti huruf ya sebelah kiri, B6 yaitu 1 karakter ya A. Nah, ini A-nya udah dapat. Tinggal kita ingin C-nya.
mid, nah pakai rumus mid juga, terus B6, ini B6 selnya, kemudian kita tambah dengan ini titik koma ya, find. Nah find ini baru kita mencarinya di mana nih, spasi ya, kurung buka spasi, kemudian B6, terus kemudian satu karakter. Nah jadi satu karakter tutup kurung, kemudian plus satu. Kenapa plus satu? Karena posisi karakter yang dicari ada di sebelah kanan spasi. Kalau dia sebelah kiri maka minus ya, pakai min. Kemudian karakternya berapa? Yaitu cuma satu jumlah karakternya. Langsung saja nanti kita kepada praktek ya. Maaf. Nah di sini, nah ini kita sudah ya. Kita disuruh yang pertama gabungkan nama lengkap dari nama depan dan nama belakang. Oke, caranya tadi menggunakan rumus concatenate. Langsung saja kita ketik sama dengan concatenate kurung buka. Yang mana yang ingin kita gabungkan ini. Kemudian pengen ada spasi nggak? Ya, berarti titik koma, kasih spasi. Kemudian titik koma lagi, baru ini. Enter. Nah, tadi juga dijelaskan bisa menggunakan simbol dan. Iya bisa. Caranya gimana? Sama dengan. Jadi nggak pakai rumus concatenate. Klik aja ini. Kemudian kita tulis simbol dan. Nah, kemudian ingin ada spasi juga ya, kasih spasi. Kemudian simbol dan lagi, baru sel selanjutnya. Enter. Nah, sama ya. Nah, gitu. Nah, ini kita kembali kepada rumus concatenate tadi. Kemudian kita lihat untuk menarik ke bawah, kita tinggal cari tanda plus di ujung bawah kanan, tinggal klik 2 kali. Nah, dia otomatis akan menarik ke bawah. Kemudian di sini yang agak kompleks ya, yaitu inisial nama. Apa inisial nama? Dari gabungan setiap huruf pertama pada nama lengkap member. Jadi setiap huruf pertama pada nama lengkap member. Berarti di sini D dan A nih. Oke, nah ini karakternya berbeda-beda nih. Bawah ya, ada hurufnya banyak, ada yang banyak, ada yang dikit gitu ya. Kalau kita menggunakan rumus, misalkan ingin mengambil huruf A-nya aja nih, dan I ini segala macam. Kalau menggunakan mid, dia nggak bisa. Ya nanti kita coba. Contoh nih, kita berarti hurufnya besar ya, berarti pakai upper ya, kurung buka. Nah kita ambil sebelah kiri dulu, left, kurung buka. Maaf. Kita kan ingin menggabung, berarti concatenate dulu, kurung buka. Kemudian baru left, kurung buka lagi. Nah, baru kita arahin ke sini. Karakternya berapa yang ingin diambil? 1, berarti terus kemudian kurung tutup. Nah, kemudian yang kedua, teks yang kedua ingin kita gabungkan, berarti tinggal mencari huruf yang kedua ya. Nah, ini kita menggunakan rumus mid ya. Nah, ini akan saya contohin dulu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan rumus mid aja ya. Oke, kita contoh langsung aja ke D8 misalkan ya. Kemudian ini karakternya ada 1 2 3 4 5 6 7, berarti mulainya di 7 kemudian 1. Oke. Nah, ini contoh dulu ya, agar kenapa harus pakai find. Nah, ini benar DA. Tapi kalau kita tarik ke sini ke bawah, nah dia akan tidak sesuai yang kita inginkan. Ya, tuh. Nah, ini KL. K dan L ini ya. Jadi kacau. Makanya rumusnya tidak menggunakan mid aja, harus pakai find. Ya, kita hapus. Kemudian nah ini kita ganti ini. Oke.
Nah, D8 terus 1 ya, karena karakternya. Kita ambil 1 aja. Maaf, find dulu. Maaf, salah. Nah, kemudian kita cari. Nah, tadi berarti kita kasih spasi. Kemudian titik koma. Kemudian apa namanya, kita ambil 1 huruf ya. Maaf. Salah nih. Nah, nih. Ini D8 1 plus 1. Nah, kenapa dia plus 1? Karena setelah spasi tadi dijelasin ya. Nah, sekarang kita tarik. Nah, ya dia otomatis HIKFMZ. Ya, nih rumusnya. Silakan perhatikan. Nah, ini tadi rumusnya ya. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian kita ke sini. Sini dulu yang gampang. Lokasi KC berdasarkan tempat lahir, jika Jakarta maka Jawa Barat dan sisanya luar Jawa. Nah, ini menggunakan rumus if. If sama dengan if kurung buka. Nah, terus kita kemana? Dari tempat lahir ya tadi katanya. Berdasarkan tempat lahir, berarti tempat lahir jika F8 sama dengan ya Jakarta. Nah, harus sama tulisannya. Maka Jawa Barat. Barat. Kemudian jika tidak, nah ini langsung, maka luar Jawa. Terus sekurung. Enter. Ya. Nah, jadi kalau Jakarta dia Jawa Barat, kalau selain Jakarta luar Jawa. Ini contoh aja ya. Nah, ini yang simple. Nah, ini yang agak kompleks ya, yang if-nya banyak. Jenis kartu berdasarkan kode, apabila S maka silver, G maka gold, P maka platinum, X maka ekspresi, dan T maka titanium. Nah, ini ada 5 syarat, berarti kita membuatnya if-nya 4 aja. Kita kurangin 1. Sama dengan if, nah jika ini, maaf, kurung bukannya belum. If jika ini G8 ya. Nah, ini kita ambil apa dulu nih? Karena kita ingin mengambil apa namanya rumus kodenya di huruf pertama saja, maka menggunakan left dulu ya. Jika left ini leftnya di G8 berarti 1 ya. Nah, kurung sama dengan S ya, maka silver. Kemudian di koma lagi. Nah, lagi terus nih. Jadi ini baru 1. If lagi jika kurung buka, terus left lagi kurung buka, G8 sama maaf 1 lagi kurung tutup sama dengan
S apalagi tadi? G ya. Maka gol. Nah, sama terus titik koma lagi, if lagi, kurung buka, left lagi, kemudian G8 titik koma 1 lagi, tutup kurung. Maaf. Ini kurung buka. Sama dengan apa tuh tadi, P ya, platinum. Maka platinum. Ini agak kompleks ya, agak banyak nih. Terus jika if lagi, kurung buka, kemudian left lagi, kurung buka, G8, G1, tutup lagi, sama dengan X, maka ekspresi. Nah, kemudian nah ini sudah 4 syarat yang kita tulis. Sisanya kita tinggal sisanya berarti T ya, titanium. Berarti selain itu titanium. Nah, ini kalau ini sepertinya ada rumus yang ini maaf. Nah, ini enggak ada tanda petiknya. Nah, jadi memang benar-benar harus lengkap ya. Tanda petiknya juga harus benar-benar. Nah, ini udah. Nah, jadi gini ya teman-teman. Ya, ini karena banyak, jadi harus diperhatikan benar-benar. Nah, intinya adalah rumusnya tadi, jika left G8, ini G8 tuh ini ya. G8 itu sama dengan S. Nah, jika hasil left sebelah kiri tadi ya, itu awalnya huruf S, nah seperti itu ya, maka silver. Jika awal hurufnya itu G, maka gold. Jika awal hurufnya itu P, maka platinum. Jika awal hurufnya itu X, maka ekspresi. Selain itu semua, maka titanium. Nah, ini pengecualiannya 1. Jadi if-nya ada berapa? 4. Syaratnya 5, if-nya hanya 4 saja yang ditulis. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Silahkan nanti disimak baik-baik, diulang-ulang sampai dan dipraktekkan. Silahkan dicoba praktek. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam praktek untuk kebutuhan masing-masing dalam kerjaannya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Kita cukupkan video kali ini.